Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfarizi dari Pendidikan Biologi B 2022. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Terdapat dua bab yang akan dibahas. Yang pertama ada konteks umum pengertian identitas nasional. Yang kedua ada unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Terdapat pengertian identitas nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Caimim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Yang kedua, menurut Kailan, identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa Indonesia dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Yang ketiga, menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional, dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Yang terakhir, menurut Abidin, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Identitas bangsa yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi. Kedua, ada unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional menurut Ubaidillah ada 4. Yang pertama, pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan pertama, hormat pada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua ada lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, ada alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi, bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Yang terakhir, ada tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Bentuk identitas nasional menurut Winarno. Pertama, ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, ada bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga, ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, ada konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu UUD 1945. Yang kedelapan, ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, ada konsepsi wawasan Nusantara. Yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Dan di sini ada kebo-keboan sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Kebo-keboan berasal dari Banyuwangi. Adat istiadat atau ritual ini
yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan pada tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuru, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebun ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Tujuan dari upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil panen yang melimpah dan merupakan doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Makna tradisi kebun berkaitan juga dengan ajaran Hindu dan Buddha. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.